Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Agustus Siregar dengan NIM 141-542-4064 dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Saat ini saya sedang membuat sebuah tugas video untuk UAS 4 matkul, yaitu dasar-dasar manajemen, sejarah kebudayaan Indonesia, pengantar pariwisata, dan komunikasi publik. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kita saat ini tepat berada di depan gedung Papak. Dan yang bisa kalian lihat di bagian atasnya, itu dia tidak menggunakan genteng atau atap, ya, tapi hanya bermodalkan semen yang dicor secara rata. Dan dari hal itulah makanya disebut dengan yang disebut warga setempat yaitu Papak, atau kita kenal dengan istilah gedung Papak hingga saat ini. Jadi kalau ada yang penasaran apa sih story-nya atau sejarahnya itu seperti apa, penasaran kan? Ayo kita masuk ke pendudukan Jepang. Pada tahun 1930 bangunan ini dibangun oleh warga asal Tionghoa yang bernama Louis Grenchen. Tapi apa sih latar belakangnya sehingga beliau membuat gedung Papak tersebut? Singkatnya, beliau bersimpati terhadap rakyat Bekasi karena beliau melihat perjuangan rakyat Bekasi yang begitu besar dalam melakukan penjajahan. Jadi beliau dengan berinisiatif membangun gedung Papak ini untuk digunakan sebagai markas perjuangan rakyat Bekasi, dan khususnya diberikan kepada K.H. Nur Ali yang dimana beliau merupakan pimpinan dari perjuangan rakyat Bekasi. Sebelumnya gedung ini sempat dijadikan sebagai tempat tinggal pejabat pemerintah yaitu Hindia Belanda. Namun pada saat masa revolusi para tentara berhasil disingkirkan, dan saat itu juga Bekasi menjadi perjuangan rakyat di luar wilayah Jakarta yang pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Dan kemudian pada tahun 1997 gedung Papak ini digunakan sebagai rumah dinas oleh bupati yang bernama Subanti, dan seiring berjalannya waktu gedung Papak ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi hingga tahun 1982. Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani. Sempat terjadi pemekaran antara kabupaten dan kota Bekasi. Yang dari mana itu membuat gedung Papak ini beralih fungsikan, yang dimana tak lagi menjadi kantor pemerintahan, namun dijadikan sebagai rumah dinas wali kota administratif yang pada saat itu dipimpin oleh Haji Sujono hingga masanya Haji Aliani. Dan barulah pada tahun 2004 di bawah naungan wali kota yang bernama Ahmad Surbai, bangunan sejarah ini diganti berubah menjadi musola yang digunakan hingga sampai saat ini. Jelaskan apa sih yang jadi daya tarik dari tempat gedung Papak ini? Ya jelas dari bentuk gedungnya yang berbeda dari gedung lain, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gedung ini tidak memiliki atap atau genteng, di mana hanya memakai sebuah semen yang dicor secara rata. Dan daya tarik selanjutnya adalah sejarahnya, di mana ini adalah saksi bisu dari perjuangan rakyat Bekasi, di mana orang bisa memikirkan masa lalu bagaimana perjuangan rakyat Bekasi bisa melawan penjajah pada saat itu. Jadi ini adalah fasilitas yang ada di dalam gedung Papak, dan seperti bisa dilihat ada AC, TV, speaker, kipas, dan tempat tempat sendal dan sepatu. Dan maaf, saya tidak bisa ngetek video saya di dalam karena saya takut mengganggu orang yang sedang sholat atau kiranya sedang membaca Al-Quran. Jadi saya hanya videokan saja di dalam. Ini parkir motor, jadi parkiran untuk mobil. Aksesibilitasnya sendiri itu bagaimana gitu, dan dari pintu masuknya di mana? Kalian bisa masuk dari pintu masuk dari ini, dan untuk menuju aksesnya, bila kalian naik kereta, kalian bisa turun di stasiun Bekasi. Lalu perjalanan bisa dilanjutkan menggunakan ojek atau angkot dan ada sebagainya. Dengan menempuh perjalanan mungkin kurang lebih 1 sampai 1,5 km. Untuk jalur busway atau akses busway dan tidak ada ya teman-teman, karena ini bukan di Jakarta, melainkan di Bekasi tidak ada akses untuk menggunakan Transjakarta. Jangan panik, karena akses di sini itu sangat mudah, karena di sini melewati jalur utama di Margahayu, Bekasi Timur. Untuk pengelola gedung Papak itu sendiri itu dikelola oleh Pemkot Bekasi atau pemerintah Kota Bekasi. Dan ini adalah hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Mohon disimak. Selamat siang, bisa dikenalkan dulu Pak, namanya siapa? Sofian. Jadi Bapak di sini posisinya sebagai apa? Saya petugas satpol pp. Oke, berarti bisa juga untuk mengelola gedung ini ya.
Kalau sekilas sih bisa. Apa di sini tuh ada strukturnya nggak sih Pak tempat ini, kayak mungkin kan Bapak satpol terus ada pengelola atau gimana Pak? Sebetulnya kalau dulu manajemennya seperti itu, kalau ini dipergunakan, tapi karena sekarang dialihfungsikan biar perawatannya tetap terawat, yaitu jadi musola. Oh jadi musola, jadi itu dulu belum kayak gini ya? Belum, Dulu masih kayak gimana Pak? masih berbentuk gudang. Gudang kayak Arsip, memang gudang arsip, ini kan gudang arsip. Oh dulu gudang arsip. Gudang Tahun arsip. itu sekitar tahun berapa Pak? Itu udah zamannya penjajahan. Oh tahun 1900-an ya? Iya, itulah sampai. Berarti ini Bapak udah lama banget ya? Iya, ini kan gedung bersejarah satu-satunya yang ada di Kota Bekasi. Pemerintahan pertama di Kota Bekasi itu ya ini di sini. Bapak itu gedungnya arsip. Gedung arsip gitu kan, bukan kayak Arsip. benda sejarah gitu. Arsip bukan arsip pemerintahan. Oh surat-surat seperti itu? Iya. Seperti itu. Oh di atas juga masih nyimpan? Di atas sudah nggak ada karena mungkin sekarang mungkin dialihkan kemana kita belum tahu sih. Yang jelas pas saya sampai sini memang di sini udah jadi musola. Kira-kira ada berapa lama Pak kerja? Saya sebelum 2002. Oh 2002. Sebelum saya ya berarti lama banget. Tapi ada nggak Pak mungkin orang khusus yang ngurus manajemen di sini pada dulu pas saat dulunya gitu? Dulu ada, tapi kan karena udah pada meninggal. Oh udah meninggal. Udah pada meninggal. Lalu nggak dilanjuti gitu? Nanti mungkin di museumnya Kota Bekasi ada museum Kota Bekasi. Mungkin nanti abang bisa tanya ke Pemkot Bekasi lebih detailnya. Oke. Nah, itu. Sementara mah ini kan karena tempatnya aja. Berarti juga orang yang kalau bertanggung jawab juga nggak ada ya? Iya, adanya di Pemkot Bekasi. Nah untuk selanjutnya Pak, gimana sih cara Bapak sama yang lain tuh kayak berkomunikasi untuk mungkin sekedar ngelola tempat gedung Bapak yang bersejarah ini gitu? Sebetulnya ini kan ada 4 dinas. Iya, tempat dinas. Iya, jadi dilibatkan tiap dinas itu ada perwakilannya. Ada perwakilannya? Perwakilannya Apa terutama aja tuh Pak? musola. Apa aja tuh Pak dinas? Maksudnya dinas catatan sipil, Bapeda. Dulu mah ada di belakang TSP, sekarang TSP? Iya, BPTM TSP Oh. itu. Nah, sama dinas sosial. Dinas sosial yang itu? Iya. Oke. Nah, yang sekarang yang ketua DKM-nya Bapenda. Bapenda. Berarti kalau untuk berkomunikasi sendiri ya dengan cara biasa lah ya? Iya, biasa. Nggak perlu kayak kontak atau apa Enggak. ketemu? Karena tiap waktu juga pas mulai adzan gitu, mau adzan zuhur dan asar. Tadi saya sempat dengar juga katanya ada namanya Ustaz Nata, itu benar ada? Iya. Oh, Ya, dia. tadi saya mau ngajak Tata ya. Pernah jadi imam juga di situ? Iya, Bang. Oke, untuk selanjutnya Pak, pernah ada sama Bapak di sini? So, Bapak pernah ada keluhan nggak atau masalah mengenai ini? Nggak ada di sini. Nggak ada lah ya? Nggak ada. Kayak miskom atau apa gitu, mungkin dari struktur bangunannya yang kurang bagus jadinya harus... Kalau itu mah udah biasa ya, karena mungkin bangunan tua dan beberapa kali rehab gitu ya. Renov juga ya? Renov, cuma bentuk aslinya seperti ini nggak berubah. Cuma dibagusin aja Iya, ya, nggak diberubah dibagusin bentuknya. aja. Iya sih, memang bagus sih dalamnya. Iya. Oke Pak, yang selanjutnya Bapak atau Teman Siti punya strategi kayak maksudnya untuk mempertahankan untuk tempat ini gitu, biar seandainya untuk kedepannya nggak kena masalah gitu atau apa? Sebetulnya strategi khusus kagak ada sih Pak. Cuma yang jelas selama yang mungkin teman-teman yang di sini yang ngelola selama tempat ini diisi dan dipelihara, kayaknya masih tetap utuh seperti ini bangunannya. Kecuali kalau diabaikan. Kalau dulu sempat diabaikan beberapa tahun mungkin ya. Nah, setelah itu pernah kurang efektif jadinya. Makanya di rumah
Di atas juga ada kegiatan dulu mah. Apa tuh? Ada dulu kegiatan yang dari dinas perhubungan. Dan perhubungan itu dia yang mengontrol bikin sisirung namanya. Sisirung itu dia untuk mengontrol traffic light yang ada di Kota Bekasi. Oh, Jadi dari situ gitu, cuma di atas mungkin karena trouble, karena kan kalau elektronik mah kan kalau kena deretan hujan dikit aja kan takutnya bahaya. Oh, iya. Makanya ini kayaknya nggak memungkinkan, makanya dipindahkan ke tempat khusus sekarang di sini. Oh, di sekitar sini Bang? Sekitar sini. Berarti yang dulu bocor apa gimana Bang? Ya itu yang namanya bangunan tua ya gitu lah. Oh. Iya. Kita takut aja lah ya, Iya. kenapa-napa Nggak ya? pernah. Jadi kan Oh, pernah. iya karena mungkin struktur yang di sininya udah tidak memadai kan mestinya diganti, tapi kan Iya. waktu itu karena mungkin untuk menjaga keasliannya ya kayak ditambal-tambal gitu kan, yang namanya tambalan itu kan tetap aja kalau nggak dipugar langsung mah tetap aja bakal Iya, kena kalau bocor nambah lagi doang juga ya. nggak awet ya. Iya. Gitu, gitu. Nah, kalau untuk yang terakhir Pak, apa sih Pak harapan Bapak gedung Papak ini ke depannya? Sebetulnya mah gedung Bapak itu diusahakan mah jangan sampai musnah. Iya ya. Karena apa? Karena yang saya tahu ini kan yang pertama pemerintahan di Bekasi. Bekasi itu kan nyatu kota sama kabupaten. Kalau Bekasi, dulu mah ya. di sini masih nyatu gitu. Karena otonomi daerah ya pemerintahan kabupaten dipindahin ke kabupaten. Sementara ini dijadikan kota. Itu aja. Harapan saya mah jangan sampai gedung ini sampai punah karena Iya. banyak juga sih pelajar gitu, mahasiswa yang kesini Oh, ada juga. spot banyak Oh iya. yang semuanya foto-foto atau cari informasi tentang Iya. masalah gedung Papak gitu Pak. Jadi sayang banget kalau sampai Iya, soalnya sayang pendidikan banget. sejarah. Bisa coba. Oke Pak, maaf Pak, ada tanya lagi sebenarnya. Gimana tanggapan Bapak atau orang di sini kalau misalnya mungkin ada vendor lain yang kerjasama sama buat ngebagusin Itu mah malah bagus, menurut saya bagus biar keutuhan keaslian ini masih tetap terpelihara. Ini kan mau tidak mau kayak di sini juga ada bangunan-bangunan tambahan yang mungkin buat musola, buat imamnya gitu kan. Kalau itu kan nggak ada. dulu nggak ada. Ya, Iya. makanya kan saya ya kalau ada mah ya pihak ketiga yang bisa. Dan kalaupun emang mengelola, ya bagusnya mah tetap ini mah yang di bawah mah bagusnya mah yang buat musola. Karena apa? Karena di sini fasilitas buat musolanya sangat strategis. Gitu. Kalau orang-orang kantor Iya, di sini sholatnya di sini, Jumat di sini di semua Pak. sini, semua di sini. Tapi itu udah ada rencana nggak motornya pasti apa ya? Kan masih kata Bapak kan masih. Ini kan sekarang kalau dulu mah iya masih, sekarang kan udah kosong. Ada rencana nggak kayak depannya mau diapain tuh orang di atas? Gak tahu kurang tahu. Jadi di atas benar kosong Pak. kosong kan. Kosong. Nggak ada apa-apaan kayak meja. Enggak ada. Jadi yang benar utamanya di bawahnya ya, Iya. buat musola. Oke Pak, nah gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, kalau untuk lebih detailnya silakan ke pemerintahan aja bagian arsip. Iya, cuman sekarang agak susah juga sih. Ya. Makanya Enggak, ntar makanya aja kalau cuma untuk menanyakan detailnya permasalahan di sini gitu. Lebih. Oke. Kita kan hanya sebatas yang saya tahu. Nggak apa-apa. Baik benarnya informasi dari saya belum tentu ada orang kan gitu, tapi yang saya lihat seperti itu. Oke, Bapak. Nah, intinya mah emang benar ini pertama pengarsipan di Bekasi Iya, kan. tapi kan juga Bapak bukan orang sembarang, Iya. udah kerja lama di sini. Iya, lama. Pasti ada tahu experience. Ya. Oke Pak, terima kasih aja Pak. Siap. Saja video dari penjelasan petugas UAS saya. Bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati, mohon dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Terima kasih, sampai jumpa.